Kali ini kita akan membahas tentang contoh yang kedua dari nested loop yang menggunakan for. Nah, sama-sama kita akan aplikasikan nested loop untuk membuat matrik. Jadi kita gunakan nested loop untuk membuat sebuah matrik yang isinya adalah sebagai berikut. Nah, kita membuat matrik dengan ukuran 5x5 yaitu 5 baris dan 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baris pertama dan kolom kedua itu isinya adalah 1. Ini lihat satu semua, baris pertama dan kolom pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya, baris yang selanjutnya maupun yang kolom yang selanjutnya itu aturannya seperti ini. Misalkan ini ada 4 A, B, C, D, maka D itu merupakan penjumlahan dari B dan C. Jadi nilai elemen D itu sama dengan B tambah C. Jika B tambah C itu kurang dari 20. Nah, jika lebih besar daripada 20, B dan C-nya B plus C itu lebih besar daripada 20, maka akan dipilih nilai maksimalnya. Kalau maksimalnya B, nanti akan disama dengan D itu akan sama dengan maksimalnya. Misalkan yang lebih besar itu adalah B, maka D-nya itu akan berisi B. Jika yang paling besar itu adalah C, maka yang kita isikan di D ini adalah C. Nah, jadi aturannya adalah D itu adalah B tambah C jika jumlahnya itu kurang dari 20. Jika lebih atau sama dengan 20, maka kita ambil nilai yang paling besar di antara dua nilai ini. Itu adalah aturannya. Ini bisa kita lihat di sini. 2 itu adalah 1 tambah 1, ya masih kurang dari 20. Ini 3 itu adalah 2 tambah 1, masih kurang dari 20. 4 itu 3 tambah 1, masih kurang dari 20. 5 adalah 4 tambah 1, dan seterusnya. Nah, yang ini 4 tambah 6 adalah 10. Ini 10 tambah 10. Ini adalah 10 tambah 10, 20. Isinya ini 10 ya, sebentar. 10 itu adalah 10 tambah 10 kan 20. 20 diambil yang paling besar, yaitu ya 10 karena sama ya, bener ya. Misalkan ini 10 tambah 15 adalah 25, itu lebih besar daripada 20, maka yang diambil adalah yang paling besar, yaitu 15. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara kita membuat matrik tersebut dengan nested loop? Nah, pertama-tama kita buat matrik dengan ukuran yang sama dengan yang A ini, yaitu 5x5, tapi kita isi satu semua, yaitu dengan menggunakan fungsi once. Jadi kita buat dulu awal-awalnya A sama dengan once 5. Artinya nanti matriknya itu adalah 5 kalikan 5, isinya adalah angka 1 semua. Nah, seperti yang tadi kita akan bahas tentang nested loop. Loop yang pertama adalah variabelnya B. B itu menunjukkan baris dari 2 sampai 5. Nah, kenapa kita bahas baris dari 2 sampai 5? Karena yang kita perlu rubah adalah mulai baris kedua sampai baris kelima. Nah, kolomnya yang perlu kita rubah yang mana? Kolomnya adalah sama dari 2 dan 5. Kita lihat dari kolom 2 sampai kolom 5. Nah, makanya kita bikin variabel for itu untuk yang B itu menunjukkan baris dari 2 sampai 5, dan kolomnya juga dari 2 sampai 5 yang kita simpan dalam variabel K. Nah, terus bagaimana kita masukkan aturan-aturan dalam pembuatan matrik ini ke dalam program? Jadi kita hitung dulu ini jumlah B dan C-nya ini apakah kurang dari 20 atau tidak. Kita bisa gunakan statement if. Nah, tapi kita hitung dulu penjumlahannya. Nah, bagaimana menjumlahkannya? Menjumlahkannya adalah ini. Dari A, misalkan ini kan B-nya itu dari baris 2, terus kemudian kolom kedua sampai 5. Kita lihat baris 2 dari kolom 2 sampai 5. Dari sini. Dari 2, 3, 4, 5 ini. Nah, 2 itu merupakan penjumlahan dari ini. Yang baris sebelumnya berarti adalah B-nya dari nomor 2, dari baris sebelumnya adalah B-1, yaitu ini baris sebelumnya. Kemudian di kolom yang sama,
2 itu penjumlahan dari yang satu ini ditambah dengan ini. Kita lihat 2 itu penjumlahan dari yang baris yang sebelumnya, berarti B-1 baris sebelumnya, koma K. Kolomnya sama, berarti ini berarti ini adalah terletak di baris sebelumnya tapi kolom yang sama. Nah ini baris yang sebelumnya, B yang sebelumnya 2-1 dalam contohnya kalau dimulai dari 2, 2-1 koma K. K nya berapa? K nya adalah 2, berarti ini adalah 1,2. A baris 1 kolom 2, berarti ini benar ya, posisi ini ditambah dengan yang ini. Kita ambil dulu yang 2 ditambah A, B nya itu adalah 2 baris kedua, kolomnya sebelumnya yaitu ini, benar ya berarti. Nah ketika ini dijumlah antara yang satu ini dengan yang ini, kalau K nya 2 ya, K nya kalau 2 ini tambah ini itu adalah S. Nah ketika S nya itu kurang dari 20, maka kita tulis A, B, K. B nya adalah, kalau yang pas pertama adalah 2, 2 adalah S, yaitu penjumlahannya kalau kurang dari 20. Kalau tidak, maka kita gunakan maksimalnya, yaitu A dalam kurung B, K, yaitu baris yang B misalkan 2, K nya adalah 2 untuk yang pas pertamanya, itu kita cari maksimalnya, kemudian kita akhiri NN. Nah, kita baca di sini. Jadi untuk yang pas yang pertama, untuk yang B yang pas pertama yaitu baris kedua, kita mulai kolom yang kedua. Nah, berarti baris pertama kolom kedua nanti akan menghasilkan ini atau ini. Kemudian muter lagi untuk K yang kedua tetapi B nya masih 2. K nya yang ketiga, B nya masih 2. Tadi kan awalnya B2 baris kedua, kolomnya kedua. Nah kemudian ketika ini sudah dieksekusi, nanti akan dilanjutkan dengan K nya itu 3. Berarti nanti B nya itu 2, K nya adalah 3. Terusnya kemudian B nya 4, K nya B nya tetap 2, ininya 4. Terus B nya 2, ininya 5. Nah kalau sudah, berarti akan lanjut ke yang pas yang besar, yaitu yang B nya 3. Nah B nya 3 nanti K nya itu mulai dari 2 sampai 5. Berarti nanti 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Sudah dieksekusi, berarti nanti akan melanjutkan ke B yang keempat. 4 artinya baris keempat, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, dilanjutkan dengan baris kelima itu terakhir, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Akan selesai. Nah kita buktikan apakah ini bisa menghasilkan matriks seperti ini. Saya sudah ketikkan di editornya yang ini. Pertama kita bikin once dulu. Ini kalau mau jadikan fungsi ya. Nah ini bisa kita jadikan fungsi ataupun tidak. Kalau tidak kita jadikan fungsi ya kita isi misalkan berapa ya, 5 kan tadi 5, berarti 5 once 5, kemudian R 5, ini juga sampai 5. Misal persis once 5 for R sama dengan 2.25 for C. Ini ya, bisa rubah ini jadi baris yang C adalah kolom. Nah, berarti ini baris kurangi 1, ini adalah kolom, ini adalah baris, ini adalah kolom. Kemudian benar, ini adalah baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Kita cari maksimalnya, caranya seperti ini maksimalnya, baris, kolom. Nah, ini kita cari maksimalnya. Kalau dia lebih besar sama dengan 20, yaitu maksimal dari elemen yang di kolom sebelumnya dan di baris sebelumnya. Ini di baris sebelumnya dan ini di kolom sebelumnya. Kita cari maksimalnya yang mana dengan menggunakan fungsi max. Nah kita cek apakah bisa menghasilkan itu yang sama. Nah ini belum ada hasil karena ini saya kasih semikolon semua ya, hanya saya kasih semikolon semua. Nah kalau pengen mengecek hasilnya ya,
Kita tinggal, ini kan sudah ada A nya, sudah tersimpan, kita tinggal ketik A. Nah, benar ya, sama kayak tadi persis. Oke. Nah, itu kalau kita gunakan ini bukan sebagai fungsi. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai fungsi untuk sembarang ukuran. Sembarang ukurannya misalnya kita kasih n, kemudian ini adalah n, ini juga n. Nah, kita kasih ini fungsi. Nah, nama fungsinya adalah specmat, kemudian ukurannya adalah n kali n, ini square ya. Nah, outputnya adalah A. Ini yang lain saya ini dulu. Ini kalau saya simpan dalam file yang namanya specmat m, ini bisa saya panggil di sini. Kita dulu specshell matrix, misalkan kita gunakan 5x5. Nah, ini hasilnya. Kalau kita mau 10, nanti akan menghasilkan 10x10 seperti ini. Oke, itu adalah contoh aplikasi dari nested function untuk membuat matrik. Di video setelah ini akan bahas lagi satu lagi contoh nested function untuk membuat matrik yang berbeda lagi. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.